Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inovia dengan NIM 2101680. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu dalam mata kuliah psikolinguistik yaitu dalam materi gangguan keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu ada gangguan keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa lisan yang bersifat reseptif atau menerima atau menyerap. Bagi seorang anak, kemampuan ini akan terus berkembang dan berlanjut sampai dewasa. Oleh karena itu, penting kiranya bagi seorang guru atau pendidik untuk mengembangkan keterampilan menyimak kepada anak-anak didiknya. Tujuan pembelajaran menyimak di kelas awal sekolah dasar adalah untuk memperbanyak kosakata anak sehingga hal tersebut dapat membantu siswa ketika belajar membaca dan menulis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pengajaran menyimak perlu diajarkan karena tanpa kemampuan menyimak tidak akan mungkin diperoleh keterampilan yang lain. Menyimak pada dasarnya adalah keterampilan dasar mendasari keterampilan yang lain, membaca, menulis, berbicara, dan lain sebagainya. Dalam mengajarkan keterampilan menyimak, baik guru maupun siswa mungkin saja mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut berupa kendala internal atau eksternal. Kendala-kendala dalam menyimak yaitu yang pertama ada kendala internal. Kendala internal yaitu meliputi ada faktor fisik penyimak yang tidak siap untuk menyimak, misalnya lelah, mengantuk, sakit, tidak enak badan, sedang mabuk, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor mental atau kejiwaan penyimak yang juga tidak kondusif untuk menyimak, misalnya sedang banyak pikiran atau masalah, dan lain sebagainya. Lalu ada kendala eksternal. Kendala eksternal ada faktor inhibisi, yakni segala bentuk gangguan yang berupa suara, cahaya, udara, dan sebagainya yang diterima tubuh atau indera manusia dalam takaran yang tidak normal. Contohnya adalah suara bising, cahaya lampu yang terlalu terang atau gelap dan menyilukan mata, cuaca panas dan dingin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor pembicara juga dapat menjadi salah satu kendala bagi penyimak dalam menyerap informasi. Beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penampilan pembicara yang terlalu berlebihan, cara dan gaya bicara seseorang pembicara yang tidak sesuai dengan keinginan penyimak, dan yang ketiga cara berdiri pembicara yang tidak lazim seperti berdiri di atas satu kaki, menyilangkan tangan di dada, atau lain sebagainya. Selanjutnya pandangan mata pembicara yang terkadang membuat penyimak tidak fokus atau berkonsentrasi, dan pandangan mata pembicara yang terkadang membuat penyimak tidak fokus untuk berkonsentrasi, juga seperti pandangan mata yang tidak tertuju pada penyimak dan yang menetap ke satu arah, sehingga pendengar pun tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Yang kedua yaitu adanya materi gangguan keterampilan berbicara. Berbahasa seperti instrumen komunikasi berperan dalam menyampaikan pesan dari penutur kepada pendengar. Kompetensi kebahasaan yang berada pada tataran mental kemudian diartikulasikan melalui organ berbicara. Proses artikulasi berbahasa melibatkan sistem yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai organ pada tubuh manusia. Gangguan atau kerusakan pada organ bicara dapat menyebabkan terganggunya komunikasi normal. Adanya gangguan berbicara dan penyebabnya. Gangguan berbicara mempengaruhi bagaimana seorang berbicara. Orang yang mengalami gangguan berbicara sebenarnya tahu apa yang disampaikannya, namun mereka mengalami kesulitan dalam memproduksi bunyi yang mengakibatkan komunikasinya terganggu. Secara umum, gangguan berbicara meliputi yang pertama yaitu gangguan kefasihan, yang kedua gangguan artikulus, dan yang ketiga gangguan suara. Selanjutnya yaitu adanya gangguan keterampilan membaca. Gangguan keterampilan membaca merupakan sebuah kondisi tidak kemampuan belajar pada seorang anak disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Kemampuan membaca pada anak normal sudah muncul sejak usia 6 atau 7 tahun, namun anak disleksia tidak mampu untuk itu. Bahkan sampai usia dewasa mereka masih mengalami gangguan keduanya. Selanjutnya yaitu penyebab disleksia itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori faktor utama, yaitu faktor pendidikan, psikologis, dan biologis. Namun penyebab utamanya adalah otak.
Selanjutnya yaitu gangguan keterampilan menulis. Kesulitan menulis disebut juga dengan disgrafia. Hal ini selaras dengan pendapatan Soehartono mengatakan disgrafia adalah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar, terutama dalam aktivitas menulis. Selanjutnya, Dinata mengatakan bahwa anak disgrafia merupakan anak yang mengalami gangguan menulis. Beberapa ciri siswa yang mengalami disgrafia yaitu yang pertama tidak konsisten dalam menulis huruf, yang kedua dalam menulis menggunakan huruf besar dan kecil secara bercampur, yang ketiga menulis dengan ukuran huruf yang tidak seimbang, yang keempat tampak berusaha keras saat mengomunikasikan tulisan, dan yang terakhir susah memegang pena ataupun pensil. Ada 3 macam disgrafia seperti halnya disleksia, yaitu yang pertama ada disgrafia auditoris. Disgrafia auditoris merupakan gejala visual antara lain huruf ditulis terbalik, ada yang tidak ditulis salah satu tulis menjadi bentuk cerminannya, huruf tidak sama besar, tidak mengikuti garis, jarak antar huruf tidak teratur. Dan yang kedua, disgrafia visual. Disgrafia visual disebabkan karena adanya gangguan di lobus parietalis kiri, kerusakan pada pusat Broca ditandai dengan kesalahan penamaan benda. Kalimatnya tidak sesuai dengan tata bahasa, kesulitan mengeja. Yang ketiga yaitu afasia. Afasia adalah keadaan kehilangan daya berbahasa. Kerusakan dapat terjadi di pusat Broca dan Wernicke. Pusat Broca adalah pusat perbendaharaan kata-kata. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang materi gangguan keterampilan berbahasa, yaitu antara gangguan-gangguan keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.